Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi di Tengkuruk Channel. Apa kabar kalian yang menonton video ini? Semoga kalian berada dalam keadaan yang sehat dan juga sentiasalah dirahmati oleh Allah SWT. Jadi guys, pada kali ini saya akan react satu tajuk yang menarik guys. Ini terkait juga dengan apa yang isu berlaku sekarang nih guys, pergolakan dunia di mana Rusia dan Ukraina tengah berperang guys. Jadi apa yang telah dilakukan oleh Indonesia sehingga kan lebih layak daripada Amerika Serikat. Putin sendiri tegaskan Republik Indonesia pantas jadi panutan dunia. Jadi saya pun mau tengok ini video apa info selanjutnya. Jadi yuk kita simak video ini sama-sama. Tapi sebelum tu, untuk makluman kalian, ini video saya tengok di channel Kilas Dunia. Jadi kepada kalian yang ingin melihat lebih lanjut lagi, silalah pergi ke Kilas Dunia punya channel, sebab banyak juga info-info yang menarik di channelnya. Jadi guys, yuk kita saksikan apakah info itu. Jadi yuk kita sama-sama nonton video ini. Jom. Bagi Koni Rahakundini, tindakan Putin sama seperti Bung Karno bangun gerakan non-blok. Macam Bung Karno, non-blok. Secara fakta sejarah, sikap Presiden Vladimir Putin sudah sah dengan memperjuangkan Ukraina tidak bergabung dengan NATO lantaran tidak ingin hanya satu kelompok saja yang menguasai dunia. Hal itu disampaikan oleh ahli pertahanan dunia Koni Rahakundini Bakri. Ihwal invasi militer Rusia akan menyulut perang dunia 3. Koni menegaskan, permintaan Putin juga sangat sederhana agar Ukraina tidak bergabung dengan NATO. Namun hal itu malah dilakukan Ukraina dengan ikut bergabung Uni Eropa yang mayoritas bagian dari NATO. Menurut Koni, dunia saat ini sudah sama sekali tidak seimbang sebab posisi Rusia sudah merasa dikelilingi negara NATO. Dia melihat permintaan Putin sangatlah sederhana, yakni tidak ingin Ukraina menjadi bagian dari NATO. Dia menjelaskan pada 2008 silam, Ukraina dan Georgia diundang NATO. Sesaat kemudian Putin sudah mewanti-wanti Ukraina untuk tidak terlibat dengan NATO. Namun kedua negara itu malah hadir dalam undangan tersebut. Kamu bayangkan perasaan Putin ke Amerika ini ya? Kalau saya taruh rudal di Kanada sama di Meksiko, jadi saya heran kalau sampai sekarang bersikeras sekali negara-negara ini untuk kemudian memaksa seolah-olah tindakan Ukraina itu betul. Menurutnya, yang dilakukan Rusia sama seperti Presiden Soekarno dengan menyuarakan gerakan non-blok agar tidak ada satu pihak saja yang menguasai dunia. Wow, dia mengambil contoh macam mana Bung Karno ya. Wow, menarik nih info nih. Oleh karena itu, Koni menyayangkan sikap perwakilan RI di PBB yang memilih mendukung Ukraina dibandingkan dengan abstain seperti India dan negara sekutu Rusia lainnya. Dr. Koni bilang harus waspada, posisi Rusia dan Indonesia sudah dikelilingi kekuatan NATO. Macam mana posisi Indonesia dengan Rusia? Kejap guys. Bilang harus waspada, posisi Rusia dan Indonesia sudah dikelilingi kekuatan NATO. Pengamat militer dan intelijen Indonesia dari Universitas Jenderal Ahmad Yani Bandung, Dr. Koni Rahakundini Bakri mengatakan posisi Federasi Rusia dan Indonesia adalah sama karena sama-sama sudah dikelilingi kekuatan militer asing aliansi North Atlantic Treaty Organization atau NATO. Koni Rahakundini menanggapi press release Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristianto pada Jumat atas serangan Rusia yang hanya dalam waktu singkat mampu melumpuhkan sebagian besar infrastruktur militer Ukraina. Partai Demokrat Indonesia Perjuangan adalah partai politik yang tengah berkuasa dengan mendapatkan Joko Widodo sebagai Presiden Indonesia 20 Oktober 2014 sampai 20 Oktober 2024. Koni Rahakundini Bakri mengatakan, jika Rusia langsung bergerak dengan serangan Ukraina yang ingin menjadi anggota NATO, akan tetapi Indonesia belum jelas melihat potensi ancaman dalam melakukan diplomasi politik. Koni Rahakundini Bakri mengatakan, ini Indonesia termasuk daripada 141 negara nih guys. Yang voting result ini. Memang sangat tidak setuju tindakan kekerasan yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina karena Ukraina bukan lawan imbang Rusia. Tapi manuver politik dilakukan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky nekat menjadi anggota NATO yang secara otomatis berarti bermusuhan dengan Rusia di satu sisi bisa dipahami. Karena bagi Rusia kedaulatan sangat mirip dan juga adalah prinsip pemerintah Republik Indonesia untuk hati-hati di dalam memberikan pernyataan sikap sehubungan dengan Rusia ke Ukraina. Yang info yang saya dengar guys, yang saya dapat, siapa-siapa yang menghalang Rusia untuk menyerang Ukraina, maka itu bermakna negara tersebut menyerang
dengan Rusia jugalah, berperang dengan Rusia. Tapi status sekarang ni di mana bila Indonesia ya, Presiden Jokowi termasuk dalam 141 negara tadi tu yang macam tidak menggalakkan untuk berlaku peperangan. Saya rasa di sini Indonesia, walaupun dia yang di G20 tu ada menyatakan bahwa perdamaian itu lebih utama, itu sebenarnya adalah ada dalam perundangan PBB ya, dan ini adalah untuk keselamatan ataupun kemasyarakatan guys, ataupun lebih senang kita faham adalah kemanusiaan. Sebab kalau kemanusiaan ni, misi kemanusiaan ini telah terbukti Indonesia banyak membantu negara-negara yang berkonflik seperti Palestina ya. Di situ dia mementingkan kedamaian daripada peperangan. Jadi kita lanjut lagi guys, kita dengar lagi. Karena posisi Rusia saat ini sama dengan Indonesia yang sudah dikelilingi kekuatan NATO. Ketika Ukraina rupanya kita punya tempat ni ya. Indonesia ialah termasuk juga Malaysia kan. Dia punya kawasan ni telah dikelilingi oleh kekuatan NATO rupanya ya guys. Patutlah NATO mau ambil lagi itu Ukraina. Wow. dihajar Rusia, faktanya negara NATO dan Amerika Serikat tidak berani mengambil langkah lebih lanjut karena dihadapi frontal. Dampaknya juga akan lebih serius, yaitu semakin kompaknya kekuatan militer China dan Rusia. Apalagi Presiden Rusia Vladimir Putin sudah memperingatkan secara keras bagi anggota NATO untuk tidak ikut campur urusannya dengan Ukraina. Beraninya Presiden Putin ya guys, supaya NATO jangan masuk campur urusan Rusia dengan Ukraina. Ini baru ngam dia punya kepimpinannya, macam Pak Jokowi juga tegas. Karena itu langkah antisipasi ancaman kedaulatan Rusia yang sangat mirip. Koni Rahakundini Bakri juga mengatakan aliansi kuat AUKUS, FPDA dan Fakta Pertahanan Arab NATO, Israel dan Sekutu Amerika Serikat lainnya di negara Arab sebuah kekuatan militer yang harus dicermati Indonesia. Kuat merupakan aliansi militer Amerika Serikat yaitu Jepang, India dan Australia yang didirikan pada tahun 2017. Sementara AUKUS sebuah fakta keamanan trilateral antara Australia, Britania Raya dan Amerika Serikat didirikan pada 15 September 2021. Sementara The Five Power Defense Arrangement atau FPDA adalah serangkaian hubungan pertahanan bilateral yang dibentuk oleh serangkaian perjanjian multilateral antara Inggris, Australia, Polandia Baru, Malaysia dan Singapura, semua anggota persemakmuran. FPDA ditandatangani pada tahun 1971 di mana 5 kekuatan harus berkonsultasi satu sama lain segera dalam hal atau ancaman serangan bersenjata di Malaysia atau Singapura untuk tujuan memutuskan tindakan apa yang harus dilakukan secara bersama-sama atau secara terpisah sebagai tanggapan. FPDA mengacu pada zona ekonomi eksklusif dan juga penegakan hak ZEE. Suatu negara adalah urusan negara itu. Suatu negara dapat meminta bantuan negara lain untuk melakukannya. Israel dan negara Arab menurut Koni Rahakundini sejak 2018 tengah merancang fakta pertahanan Arab NATO. Suatu waktu kekuatan aliansi militer FPDA, AUKUS kuat dan juga rencana fakta pertahanan Arab NATO bisa berubah menjadi NATO Asia Pasifik yang membuat Indonesia pada posisi dikeroyok sama seperti Rusia yang akan dikeroyok NATO. Sebagai partai politik yang tengah berkuasa, Koni Rahakundini Bakri mengkritisi press release Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristianto. Hasto merilis 4 poin dalam press release pada Jumat. Pertama, PDI menyatakan kekhawatirannya atas perang Rusia-Ukraina yang pasti akan memiliki dampak serius termasuk perekonomian dunia dan Indonesia. Perang menambah ketidakpastian baru. Seruan hentikan perang harus segera didorong atas inisiatif Indonesia mengingat bahwa sesungguhnya kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Wow, diperingati oleh Indonesia ya. Maka penjelajah harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan peradilan. Kedua, dalam perspektif hukum internasional, apa yang dilakukan Rusia sangatlah tidak benar. Namun, berbagai bentuk provokasi dari North Atlantic Treaty Organization yang tentu saja melukakan, yaitu melakukan ekspansi pengaruh dengan memperluas keanggotaannya juga menyebabkan ketidakseimbangan konfigurasi kekuatan dunia yang mengarah pada hegemoni. Karena itulah, sesuai politik luar negeri bebas aktif, Indonesia harus mengambil prakarsa melalui PBB. Dunia harus bersatu untuk menghentikan perang. Jangan sampai persoalan itu membawa eskalasi perang yang lebih luas. PBB juga harus menunjukkan kepemimpinannya dengan dukungan sepenuhnya dari seluruh negara yang cinta damai, khususnya Indonesia. Ketiga, apa yang terjadi di Ukraina menunjukkan kebenaran pemikiran Indonesia. Soekarno, 17 Agustus 1945 sampai 12 Juni 1967 melalui pidato To Build the World Anew tahun 1960 bahwa negara-negara besarlah yang seringkali bertindak menciptakan instabilitas dunia melalui perang.
baik itu dari blok barat maupun blok timur, dan dalam situasi itulah kepemimpinan Indonesia harus ditunjukkan bagi setiap upaya mewujudkan perdamaian dunia. Yang keempat, PDI juga meminta pemerintah untuk mengantisipasi dampak perang terhadap perekonomian Indonesia. Pada saat bersamaan terus mengambil inisiatif agar perang secepatnya diselesaikan melalui perundingan. Menurut Koni Rahakundini Bakri, poin 2 tidak seluruhnya tepat dan memahami Ukraina harus dilihat dari perspektif Indonesia di bawah AUKUS, Quad, FPDA, dan rencana fakta pertahanan Arab NATO. Poin ketiga menjadi antitesis karena yang mau dibangun Presiden Rusia Vladimir Putin adalah justru keseimbangan regional. Jangan salah, sekarang negara Timur Tengah sedang duduk bersama Israel menciptakan NATO Timur Tengah. Jadi jelaslah di sini bahwa Indonesia berperanan penting di sini ya. Sebab Indonesia ini adalah satu negara yang non-blok, tetapi dia punya suara didengar oleh semua dunia, dan telah terbukti baru-baru ini telah berlaku satu persidangan di mana G20 dan di PBB Indonesia menegaskan bahwa mementingkan perdamaian daripada peperangan, dan seperti mana yang kita nampak tadi, Indonesia dia masuk dalam 141 negara yang tidak menyokong itu peperangan berlaku. Saya rasa di sini Rusia dia tahu apa yang Indonesia lakukan. Jadi di situ mungkin ada di sebalik tabir lagi kan guys, sebab Indonesia dengan Rusia ini memang sahabat baik dari dulu sampai sekarang, dan inilah yang dinyatakan bahwa sebenarnya Indonesia lebih layak daripada Amerika Serikat. Sebab apa? Di sini nampak yang lagi lantang bersuara adalah daripada Indonesia guys. Sedangkan Amerika macam berdiam diri macam itu kan. Jadi kalau saya tanya pada kalian, siapakah dalang di sebalik peperangan ini guys? Kalian bolehlah jawab di bawah. Jadi itu saja untuk kali ini. Semoga Indonesia sentiasa aman, damai, tentram, dan juga dia punya kemakmuran sentiasa terjaga. Jadi kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.